teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Biarpun pandemi masih melanda dan coronavirus semakin merajalela, bahkan PPKM darurat kembali diterapkan di Indonesia, kita harus tetap semangat, senantiasa berdoa dan jangan berputus asa. Saya di sini akan menyampaikan sebuah video tentang vaksinasi untuk membentuk herd immunity. Silakan menyaksikan. Vaksin adalah suatu zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang sudah mendapat vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan virus atau kuman penyebab penyakit tersebut jika nanti ia terpapar. Berikut adalah beberapa jenis vaksin yang tersedia di Indonesia. Semua vaksin tersebut telah memiliki tingkat efikasi atau efisiensi di atas 50% loh, dan memiliki keunggulannya masing-masing. Vaksin apa saja yang telah lolos dan mendapat izin dari BPOM pasti aman dan juga efektif. Pemberian vaksin dilakukan secara 2 tahap supaya tubuh dapat membentuk antibodi terhadap COVID-19. Setelah vaksin, mungkin akan terdapat efek samping seperti demam, nyeri atau kemerahan, pegal, dan lain-lain. Hal ini wajar ya teman-teman, karena di sini tubuh sedang merespon untuk membentuk antibodi. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi di mana sebagian besar orang dalam suatu kelompok tersebut telah memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit infeksi. Jika semakin banyak orang yang kebal karena telah melakukan vaksinisasi, maka semakin sulit pula suatu penyakit tersebut dapat menyebar. Untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penyakit COVID-19, perlu adanya sekitar 60% sampai 80% dari seluruh penduduk Indonesia yang harus kebal terhadap penyakit COVID-19. Itu artinya, kurang lebih 165 juta penduduk Indonesia harus mendapatkan vaksin agar dapat kebal terhadap COVID-19. So, jangan takut vaksin, selagi vaksin masih gratis. Meski sudah vaksin, kita tidak boleh abaikan protokol kesehatan ya, dan harus tetap menerapkan 5M.